0852 400 38346. Anda masih bersama kami 104,2 Poliama Top FM. Paliwaluwa umo wali polia magagadungo hello. Poliama Top FM. Mga utata lo mga dula mga mengerti yang bujuta hidung hela di lo Poliama sesuai janji dibakiki pada pukul 8.00 beti. Akan hadir 3 narasumber yang direncanakan. Dari itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Bapak Ismail Akase SKMMKes dan Ibu Rismawati Arsad SEMSI Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Gorontalo serta Abdurrahman Nango SAG penyuluh KB ahli Madya. Akan tetapi hari ini yang hadir mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo nanti sebentar akan memperkenalkan diri. Ya, jadi hari ini mengutatal melaju tahidung radio Poliam podung hegaga poluti program gagam untuk pemerintah. Lalu ditanggapi juga, dan ketika diberikan kesempatan dibuka interaktif tanduli mengutatal lama lima masuk. Untuk sementara waktu to duma dupa beti sebelum 3 narasumber akan hadir dan menyampaikan program betia. Ya tanduli saat betia ju poli uhedung hendo beti stunting itu lol atita diti makoang ngamila makoang bawa iyo uto iyo pokoknya ngamila ya beto utang belali stunting, dan ini menjadi salah satu masalah yang cukup membahayakan, tidak sekedar masalah fisik seseorang akan tetapi meluas menjadi masalah nasional dengan kehilangan generasi atau lost generation, sekaligus menjadi beban yang semakin membesar jika tidak dihentikan oleh pemerintah. Oleh karena itu bahayanya stunting, maka dalam rancangan pembangunan jangka menengah atau RPJMM 2020-2024 pemerintah menargetkan balita yang menderita stunting turun menjadi 14% untuk tahun 2024 nanti. Karena hasil survei status gizi balita di Indonesia ini atau SSGBI pada tahun 2019 berkisar 27,7%. Nah, mengutata mengulaa uti uma bahas mola lo 3 narasumber. Dewi itu mengatasi masalah stunting betia. Dan yang pertama tentu dari 3 narasumber, kira-kira di Ibu siapa dulu yang mewakili Kepala Dinas hari ini, yang rencana beliau langsung beliau yang di sini, akan tetapi ada tugas lain yang lebih mulia juga untuk kepentingan kebutuhan lelo rakyat. Dan diperkenalkan dulu di Ibu ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo. Ibu ya langsung. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang mungkin berbahagia pada pagi hari ini,
Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Kebetulan hari ini menjadi narasumber yang seyogianya Bapak Kepala Dinas. Namun beliau memberikan delegasi kepada saya. Kebetulan saya di bidang kesehatan masyarakat. Yang bidang ini mulai dari remajanya sampai lansia. Ya, jadi untuk remaja sampai lansia. Ya, jadi itu bidang yang kami pegang. Sebelumnya mungkin nama saya Sukarni Ismail, basic pendidikan dari GISI dan S2 sebagai manajemen kesehatan, magister kesehatan. Jadi mungkin berbicara tentang stunting, semua mungkin sudah paham, tapi ada juga yang mungkin sebagian ya kalau sudah di pelosok mungkin. Tapi untuk sosialisasi ini sebenarnya sudah sejak tahun 2013. Stunting ini memang kalau kita melihat bukan hanya sekadar pendek, tetapi kondisi gagal tumbuh yang dampaknya sangat negatif bila ini kita biarkan terhadap kesehatan seseorang. Jadi ini dibandingkan dengan tinggi badan berdasarkan usianya. Jadi dia ditimbang. Nah, biasanya masyarakat ini memahami bahwa pendek ini dianggap hal yang biasa saja. Dan faktor lain katanya ini karena keturunan, tetapi hal ini tidak bisa kita biarkan, kita harus waspadai. Bukan tergantung gennya, tidak. Gen ini hanya berapa persen. Pengalamannya kita lihat untuk negara-negara yang seperti Jepang, yang dahulu mereka itu pendek-pendek, tetapi dengan berkat asupan gizi yang baik, mereka bisa meningkatkan kualitas manusianya, terutama tingginya itu sudah melebihi orang Indonesia. Nah, karena itu ternyata hasil penelitian, konsumsi rata-rata protein itu sangat tinggi di sana. Jadi itu yang dipacu. Olehnya itu untuk kita yang sekarang ini stunting itu memang menjadi perhatian besar, dan itu menjadi isu nasional yang harus kita tanggulangi. Ya, itu kondisi ini tentunya terjadi sejak bayi dalam kandungan sampai lahir sampai 2 tahun. Jadi atau yang kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ini faktor yang sangat mempengaruhi yang pendek ini. Jadi masa kronis, jangka waktu yang lama. Makanya untuk saat ini program kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, kami lebih ke arah yang remajanya kami siapkan. Jadi di mana di situ akan dibentuk posyandu remaja di setiap desa. Nah, ini untuk antisipasi bagaimana ibu-ibu yang akan menikah nanti itu harus sudah disiapkan kondisinya. Dia sudah siap hamil dengan gizi yang asupan yang baik. Yaitu dengan di posyandu itu akan ada pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, karena ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja putri ini banyak yang anemia atau kekurangan darah. Ketika seseorang remaja ini anemia, pasti dia ketika dia akan menikah dia akan mengalami anemia atau akan perdarahan saat melahirkan. Kemudian dia akan melahirkan bayi yang mungkin pendek ini biasanya kami mengukur, misalnya dia kurang dari 48 cm itu beresiko dia menjadi stunting. Jadi ini berarti itu normal itu. Normalnya itu di atas 48 cm. Jadi kami punya data itu. Kemudian untuk remaja putri juga selain di posyandu, kami sekarang pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah. Jadi untuk KS, untuk program kami dalam penanggulangan stunting. Itu sudah jalan, Bu, ya? Sudah jalan.
Tapi belum semua. Dengan adanya COVID kemarin, dengan adanya sekolah ditutup ini juga masih sangat bermasalah. Mudah-mudahan dengan sekarang sekolah sudah buka semua, ini akan berjalan ke depan. Insyaallah. Tipe dungah haju mengutata mula. Yang berikut kira-kira masih ada lagi tambahan, Bu? Kemudian kalau kami di Dinas Kesehatan ini dalam penanggulangan stunting, ada yang kita kenal dengan intervensi spesifik. Itu yang memang di bidang kesehatan. Ada yang sensitif, itu yang sudah dengan OPD yang lain. Kami mungkin lebih ke arah untuk intervensi spesifik itu, yaitu kami ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Kemudian untuk balitanya itu ada intervensi kami. Dan yang sebelumnya ini kami berikan dulu penguatan di bawah. Bagaimana kader itu kami latih PMBA. PMBA itu adalah pemberian makanan bayi dan anak. Di dalamnya itu kader sudah dilatih bagaimana untuk menyusun menu untuk ibu hamil. Ompoda ulti mah. Happy kilangnya pemerintah. Jadi masih hamil ini sudah disiapkan. Dan itu sejalan dengan terbentuknya pos gizi di semua desa. Jadi pos gizi juga itu dibentuk, ada pos gizi ibu hamil dan balita. Di setiap puskes itu. Di setiap puskes. Tetapi lagi kembali ke anggaran desa. Karena itu kami garap dari dana desa juga. Oh, dana desa. Jadi ini sudah berjalan dan ada juga stimulan dari kami, anggarannya dari kami. Jadi hanya anggarannya dalam bentuk pemberian biskuit untuk ibu hamil dan untuk balita. Itu yang kami serahkan ke desa yang didampingi oleh bidan desa. Jadi pemberian untuk pos gizinya ini hanya 12 hari. Jadi di sini sebenarnya pos gizi ini bukan kita langsung melihat perubahan anak itu ketika di pos gizi dia mau jadi tinggi atau mau jadi bertambah berat badannya, tetapi konsepnya lebih ke arah bagaimana ibu-ibu ini dilatih ketika mereka setelah pulang dari pos gizi sudah tahu untuk mengolah makanan sendiri di rumah. Itu konsep pos gizi yang kami terapkan. Jadi itu juga baiklah dungai malam mengutatal mengulah program yang sangat baik yang sebetulnya dari dulu sebelum masih 2013 ini stunting ini sampai saat ini masih tetap ada yang belum paham, dia mengalati unol betis stunting. Tima di dungai melalui mengutatal mula betis stunting itu aja bau kodok-kodok. Karena data teh kodo ada deh bo pintar tahu keke ini bo pintar boleh mati bupati lain balik keke itu profesor. Luar biasa. Jadi tetobe itu stunting itu supaya untuk amali cerdas tentu hepo almalo pun lalait. Jadi nolo buat dia tamu masuk mayo dia punya mengarati berarti hilang pengalih penulah. Masih ada kira-kira Ibu? Jadi mungkin ada hal yang penting yang harus diketahui juga oleh masyarakat banyak, terutama dalam kami hasil survei kami untuk penanggulangan stunting ke depan itu lebih ke arah bagaimana untuk peningkatan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah ASI atau air susu ibu yang diberikan dari 0 bulan sampai 6 bulan itu tanpa diberikan makanan tambahan yang lain. Cuma kebiasaan masyarakat kita, bayi kalau sudah menangis katanya sudah lapar, harus sudah diberi makanan tambahan. Ini yang ini dalam jangka waktu yang lama pasti kalau dia tidak diberikan ASI secara eksklusif ini akan mengalami kesehatan yang tidak bagus, ada efeknya. Kemudian dalam pemberian hal yang kami temukan di lapangan, anak-anak yang stunting ini kebanyakan dari tahapan pemberian makan yang tidak tepat.
Ya. Yang mana itu seharusnya misalnya ketika dia 6 bulan ini harus sudah kita berikan makanan tambahan, bubur padat, itu akan diberikan sampai 1 tahun masih diberikan makanan yang bubur. Ya, ini dalam jangka waktu yang lama pasti, atau zat gizi yang dia konsumsi selama itu pasti kurang. Karena Gitu. cuma bubur, kadang-kadang cuma bubur dengan air, bubur dengan garam ya. yang tidak ada lauk pauknya, tidak ada Tambah telurnya, cuma tambah minyak. Bisa dibayangkan dalam jangka waktu yang lama. Dan bahkan ada yang sudah 15 bulan, yang seharusnya sudah 1 tahun dia makan nasi, masih diberikan bubur yang cair. Nah, itu yang tolong betul ya, stunting tahapan berarti. ini yang seharusnya 9 bulan sudah makanan keluarga yang sudah dicincang, yang sudah dimakan bersama keluarga, dan itu mungkin bedanya hanya rica saja begitu. Jadi tidak diberikan yang pedis-pedis. Jadi memang sudah diharapkan makanan yang padat Makanan untuk seorang keluarga. anak, ya, makanan keluarga. Itu kalau sudah 9 bulan ya. Ya, 9 bulan ke atas. Tipe dungah heju supaya mengolah untuk Mungkin mengolah bentuknya yang berbeda, Ya. masih dicincang. Tekstur masih agak lembut. Kemudian nanti 1 tahun itu sudah harus makan bersama keluarga, makanan yang lengkap. harus 4 sehat 5 sempurna, Ya. bukan 4 sehat 5 sambayong. Ya, 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya bergeser ya. Bergeser ya. Jadi sudah menu seimbang. Tetap baik. Jadi kalau dia 4 sehat 5 sempurna harus wajib susu. Jadi plus ya, susu. Kalau untuk menu seimbang ini dia walaupun tanpa susu, yang penting sudah ada makanan sumber karbohidrat, nasi, kemudian ada ikannya, ada sayur dan buah. Sudah cukup memenuhi kebutuhan seorang anak, dan bisa ditambahkan mungkin susunya seminggu 3 kali, atau tapi yang namanya anak-anak kan masih diberikan ASI sampai 2 tahun. Ya. Melu dunga hema laju itu tak kekeinya itu harus pelu molalo asi air susu ibu. Dia bawa mamang inta he pakai ngeling-ngeling sampiloto beto lunggongi leto supaya tahu keinga mah di mahut alima supaya kancang terus anak punya ini. Nah, dia mau alih, dia harus lebih fokus terhadap anak agar supaya wala betia mah mali sehati mali motota wau beto dia stunting begitu. Oke, para mitra mengutar mula, kira-kira ibu kita batasi dulu di situ. Kita ke arah dulu pati ibu. Ya, di Ibu Rosmawati ya. Rismawati. Mau elali Rosma je pada hati Risma Rismawati arsat berarti memali keluarga hati. Taduala Ibu Rismawati. Beliau ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan stunting betia uno? Di bidang Ibu betia pengendalian penduduk dan KB itu. Ya, oke Mbak Kiki. Para pendengar Poliama yang berbahagia pada pagi hari ini. Iya. Jadi kalau tadi dari Ibu Sukarni ya dari Dinas Kesehatan mungkin lebih condong ke penanganan. Penanganan. Ya, kalau kami di KB justru kami lebih pada upaya-upaya pencegahan. Ya, pada pencegahan. Jadi memang kita berangkat dulu dari visi Kabupaten Gorontalo ya 2021-2026 ini ingin mewujudkan Kabupaten Gorontalo gemilang menuju masyarakat madani. Nah, di misi pertama itu yang ingin kita wujudkan adalah manusia tangguh. Apa itu manusia tangguh? Jadi manusia tangguh ini adalah manusia yang sumber daya manusia yang sehat, cerdas, ya, kompetitif, ya, punya daya saing. Nah, tentunya kalau kita bicara kriteria manusia tangguh ini, stunting ini
dikhawatirkan akan menghambat ya pencapaian visi dan misi tersebut. Karena kenapa? Seperti yang sudah disampaikan tadi Ibu Sukarni ya, bahwa anak stunting itu semua pertumbuhannya akan lambat ya, pertumbuhan giginya, kemudian otaknya, karena masa pembentukan otak ini kan 1 sampai 2 tahun ya. Jadi itu semua akan terhambat dengan stunting ini, sehingga bagaimana kita bisa menghasilkan generasi-generasi yang tadi ingin dicapai oleh RPJMD kita, manusia tangguh. Nah, ini mungkin akan menghambat, sehingga kami tentunya dari Dinas Kependudukan Keluarga Berencana ini, kami membawa program kami ya, program KB. Ya, jadi KB ini salah satu upaya untuk menekan atau mencegah terjadinya stunting. Karena program KB ini tadi itu menjaga jarak kelahiran. Jadi salah satu penyebab stunting ini kan karena tadi itu terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu tua, terlalu muda, sehingga tadi melalui Bina Keluarga Remaja ya, di situ kita berikan sosialisasi ya, bagaimana cara mempersiapkan nanti sebelum menjelang pernikahan, kesehatannya, kemudian diberikan pengetahuan bagaimana pola asuh yang baik ya nanti terhadap anak, kemudian kalau ibunya nanti hamil apa yang harus diperhatikan ya, rajin ke posyandu, menimbang, kemudian diberi tablet penambah darah tadi, karena memang rata-rata ibu hamil itu dia cenderung mengarah ke anemia, sehingga dikhawatirkan akan melahirkan bayi stunting. Nah, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting? Tahun ini memang leading sektornya dari Dinas Kesehatan itu berpindah ke kami, ya, Mbak Kiki, ya, berpindah di KB. Ya, ini memang sesuai dengan Perpres 72 2021 ya, tentang percepatan penurunan stunting. Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa leading sektor untuk penurunan stunting ini ada di BKKBN ya, jadi ada di OPD kami. Nah, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menurunkan atau menekan angka stunting ini ada 5 pilar ya, pembangunan berkelanjutan 2020. Yang pertama tentunya komitmen dan visi kepemimpinan. Tadi sudah kami jelaskan ya, ini sangat sinkron dengan visi misi Bupati kita ya, mewujudkan manusia tangguh. Kemudian apalagi bentuk komitmen kalau kita di daerah kita sudah punya regulasi ya, kalau tidak salah Perbub nomor 2 tentang percepatan penurunan stunting. Dari Perbub itu kita mengeluarkan lagi kebijakan-kebijakan yang lebih fokus, lebih operasional. Kemarin di Rembuk Stunting itu kita sudah menetapkan ada beberapa lokus yang akan menjadi pusat seluruh OPD. Jadi untuk penanganan stunting ini kita kan Mbak Kiki harus lintas sektor ya. Harus di situ masuk, harus ada sanitasinya, di situ ada PU, di situ ada Dinas Kesehatan. Kemudian pemberdayaan masyarakat, di situ ada Dinas Pemdes ya. Dinas Pemdes. Kemudian terkait dengan 5 pilar juga itu kita melakukan perubahan perilaku. Karena stunting ini bukan hanya terjadi karena tadi itu kurang gizi, mungkin pola asuhnya yang salah ya. Jadi ini mungkin ya salah misalnya mengolah makanan atau salah asuh, dianggap kalau sudah biar saja ini anak jangan dulu makan atau diganti susu, padahal kan tidak bisa selalu susu, tetap harus diberikan makanan. Kemudian yang ketiga kita melakukan konvergensi intervensi ya. Jadi konvergensi ini
kita ada 8 aksi konvergensi stunting. Wow. Ya, dimulai dari perencanaannya, perencanaan kegiatan, bagaimana aksi konvergensi ini masuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Tadi kan ada RPJMD, kemudian ada RKPD, kemudian dijabarkan dalam program-program OPD. Kemudian untuk perencanaan itu kita membuat rembuk stunting. Kemarin alhamdulillah dihadiri langsung oleh Pak Deputi. Jadi kita melaksanakan rembuk stunting tingkat kabupaten. Ya. Kemudian tadi yang saya sebutkan komitmen ya, kita sudah mengeluarkan peraturan bupati untuk penurunan stunting ini. Kemudian bagaimana pemberdayaan kader-kader. Jadi kita ini Ibu Karni punya kader, saya juga punya kader ya. Jadi karena kader ini yang langsung berhadapan dengan masyarakat, langsung melayani, menimbang balita dan sebagainya ibu hamil. Nah, ini kita harus berikan penguatan. Kemudian manajemen data. Lagi-lagi data ya, supaya bagaimana program ini tepat sasaran ya, langsung ke ke sasaran tadi. Jadi sasaran untuk stunting ini itu ada calon pengantin, kemudian ada ibu hamil, ibu menyusui, ada baduta ya. Jadi data ini harus kita terus melakukan pemutakhiran. Kemudian ada publikasi sosialisasi. Ya tadi kan Mbak Kiki bilang banyak yang belum paham apa sebenarnya ini stunting. Ya, jadi kita melakukan publikasi ya seperti hari ini kan kita melakukan publikasi stunting. Kemudian kita juga ada mungkin pada saat posyandu kita ada leaflet yang bisa kita berikan untuk bahan bacaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita tentunya harus mereview ya. Mereview setelah kita mengeluarkan kebijakan, kenapa kok tidak turun-turun ini stunting ya. Dalam waktu dekat ini kami Dinas KB sudah akan melakukan yang namanya audit kasus stunting. Ya. Jadi kita fokus di Kecamatan Tilango. Kecamatan Tilango ya. Kenapa di situ sudah diintervensi tapi masih tetap tinggi? Ya, jadi kita akan melibatkan para pakar, dokter spesialis ya. Kita cari tahu. Kemudian setelah kita ketahui, kita menyusun rencana tindak lanjutnya. Mau diapakan ini anak-anak stunting ini ke depan? Tentunya tadi yang saya sampaikan bahwa ini lintas sektor. Di situ masuk dinas kesehatan, kemudian dengan vaskes-vaskesnya ya, puskesmas dan sebagainya, kemudian dari sanitasinya, PU, pemukiman, semua kita melakukan intervensi untuk menekan angka stunting ini. Saya kira itu bagi kita. Kami. Terima kasih di Ibu Rismawati Arsad, berarti ya selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Ternyata ada hubungannya betul stunting oleh KB, dia mau mengurangi berarti tak hilamo tihutu walao. Nah, begitu jarak juga diatur supaya dia ada data tak urusannya lo, sehingga tahu dia apa ala lo gizi yang baik timati amuli botopo-topu bota pengilumah hidung ko lo ala berarti urusannya biaya lo dibiayai. Nah, sekarang giliran Lili Pak Abdurrahman Nango SAG sebagai penyuluh KB ahli media. Nah, kira-kira kalau sebagai penyuluh itu di lapangan apa saja temuan-temuan atau seperti apa itu menyampaikan atau sosialisasi tentang stunting ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiki, para narasumber lainnya, para pendengar Radio Poliama se-Gorontalo. Bicara tentang stunting, saya kira tadi sudah dijelaskan apa dan bagaimana. Dan memang yang sangat prinsip dalam pencegahan stunting ini bagi Kiki adalah di keluarga. Di keluarga. Jadi bagaimanapun peran pemerintah dalam memberi layanan ataupun pendampingan, tapi kalau tidak ada progres dari lingkungan keluarga sendiri sangat susah. Betul. Memang kalau kita lihat data di Kabupaten Gorontalo sangat luar biasa bagi Kiki ya. Data SSGBI 2019 ke 2021 kita turunnya sampai 10%. Artinya progres
progres pencapaian penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo sangat luar biasa. Dan ini dibuktikan oleh Pak Bupati Kabupaten Gorontalo yang begitu diberi ruang bahkan ke internasional untuk menyampaikan gerakan-gerakan bagaimana percepatan penurunan stunting. Dan sebagaimana Ibu Kadi sampaikan tadi, memang di Perpres 72 memang lebih banyak diarahkan pada persoalan hulu Mbak Kiki. Jadi urusan stunting ini ada di hulu. Jadi bukan di hilir, di hulu. Sehingganya kenapa program-program di sekarang itu lebih banyak pendekatannya kepada edukasi keluarga. Ada yang namanya tadi disinggung tentang tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga yang ada di masyarakat. Begitu, dibentuk dari kader KB, ada kader PKK, ada bidan di desa. Ini menjadi decision makernya untuk bagaimana mendorong pelayanan di tingkat desa. Nah, ini yang kami lakukan di lapangan bagi Ketip Pesantren Penyu KB, di mana peran-peran tim pendamping keluarga mengedukasi remaja. Sebenarnya kalau orang lihat bagi kita tidak ada hubungan remaja dengan stunting, ya kan? Tapi bagaimana pendesaan usia remaja, usia nikah, usia hamil itu sejak dini didorong, ya kan? Bagaimana persoalan pendampingan kepada ibu hamil, ibu menyusui, lalu sampai dengan pada masa usia melahirkan, usia melahirkan dari 0 bulan sampai dengan usia 5 tahun, 2 tahun dan 5 tahun. Jadi itu upaya-upaya ya. Betul. Karena ada hal yang sebetulnya bagi yang prinsip yang sering kami edukasi ke masyarakat. Biasanya mau pada mengawal awati dema tumtumu dema lahir ya kan, petalio susu, petalio macam-macam kan. Padahal padahal salah. Tadi disampaikan oleh Ibu dari Dinas Kesehatan ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang sangat penting sebetulnya. Ada 270 hari dalam kandungan. Dari 0 bulan dibentuk bayi itu, maka itu harus ada pendampingan. Bagaimana ibu hamil, ibunya bisa menyerap nutrisi, gizi, ya kan? Orang tua tiali kantil atau holondalo anjat di pemonga ila di peilonga itu ya kan, sehingga orang lebih banyak makan karbohidrat daripada yang bernutrisi, yang berserat. Nah, 270 hari itu dalam kandungannya. Maka setelah dia lahir ada usia yang namanya usia pola asuh pengasuhan dari 0 bulan sampai dengan usia 2 tahun itu ada 730 hari. Sehingga kalau kita tambahkan 270 dengan 730 bagi menjadi 1000. Maka itulah yang namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, usia bagaimana pencegahan stunting ini ada usia itu, di usia 2 tahun itu. Jadi kalau bagaimana bagi kalau sudah lewat 2 tahun tidak bisa lagi. Ya kan? Tidak bisa lagi karena kenapa? Di usia 2 tahun itulah bagaimana kita mendorong sehingga dia bisa kembali normal. Nah, inilah yang dilakukan oleh kami sebagai penyuluh KB untuk mengedukasi kepada masyarakat, karena urusan stunting juga tidak cukup pada gizi juga, tapi dengan pola asuh juga. Karena memang kalau kita lihat data juga Mbak Kiki, tidak ada sekitar sekian persen anak stunting itu di keluarga yang mampu. Jadi Theodoi ada macam-macam ya kan. Tapi ada fasilitas tetap stunting karena kenapa? Pola asuh yang tidak dilakukan. Ya kan? Ya karena kesibukan dia di kantor, di tempat kerja, dia biarkan anaknya dengan dengan pembantu di rumah, sehingga kasihan jadwal waktu makannya tidak teratur. Inilah yang menjadi persoalan, sehingganya semua persoalan ini kembali kepada keluarga. Bagaimana mendorong, memberi edukasi kepada keluarga untuk lebih memahami bagaimana untuk ketahanan keluarganya, sehingga generasi yang hari ini akan menjadi sebuah harapan bangsa ke depan. Gitu, Pak. Insya Allah. Jadi itu upaya-upaya pemerintah juga, baik dari Dinas Kesehatan maupun dari KB, berarti juga penyuluh turut buat menyempurnakan semua program demi anak cucu kita supaya tidak kena stunting. Jadi itu sudah diupayakan dan hari ini sosialisasinya seperti ini. Nah, kita berikan kesempatan dulu kepada para penelpon kira-kira 3 narasumber akan menunggu, dan inilah penelpon perdana. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber dari pihak kesehatan maupun dari KB Bakikia Kabupaten Gorontalo. Terima kasih telah memberikan sosialisasi
pada kami masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo, pendengar di mana saja berada, tentang penurunan stunting Bakikia. Artinya di sisi lain bukan berarti anak-anak kurang gizi. Di sini juga kami mohon maaf dari Dinas Kesehatan untuk mewakili Kepala Dinas dan juga dari KB, semua apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi ini seharusnya melibatkan beberapa OPD Bakikia, termasuk di PU, termasuk juga lingkungan hidup Bakikia. Tahu lo hubungan lo PU betul stunting? Tidak Bakikia, artinya juga. Tapi kalau jalan bangunan tinggal. Bila lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Artinya begini Bakiki. Di sisi lain, walaupun kita mengejar penurunan stunting, tapi di dinas lain tidak mendukung Bakiki. Satu contoh Bakiki. Jadi mereka ini agar supaya mendukung semua berarti ya program berarti ya pemerintah dan terutama ini stunting poli ya. Sekarang kami melihat Bakiki dan kondisi hari ini, kenapa banyak ada penurunan gizi, baru kemudian juga ada demam berdarah segala macam, karena apa? Lingkungan kan tidak bersih, baru sampah-sampah saja berkelirian di mana saja Bakiki. Jadi lingkungan juga berpengaruh ya? Berpengaruh Bakiki. Kan kalau ibu hamil itu kalau menghirup udara yang tidak segar pasti akan berpengaruh kepada bayi yang dikandungnya Bakiki. Model dokter spesialis. Iya, seperti itulah Bakiki yang saya tunggu-tunggu Bakiki. Inilah masukan dari saran buat kami Bakiki. Jangan hanya pada saat diundang oleh kepala daerah atau bupati maupun gubernur pada saat rapat untuk bagaimana menurunkan angka stunting yang ada di daerah kita ini. Jangan hanya pada saat di pertemuan mereka, sudah kami akan lakukan ini. Jika pada saat realita di lapangan ternyata hingga model dinas kesehatan tanah hilau, baru juga kami pun gak menanah hilau, baru kemudian lingkungan hidup gak menanah hilau. Kalau dilibatkan semua ini Bakiki, termasuk masyarakat dan orang tua yang mengandung ini Bakiki dan berantas berarti stunting ya. Baru kedua Bakiki, insya Allah mudah-mudahan pemerintah daerah kabupaten maupun kota provinsi Gorontalo memberikan lomba mana desa yang tentunya angka stunting yang paling di bawah atau yang tidak ada stunting di desa tersebut, maka itu menjadi duta desa yang tidak ada stunting Bakiki. Berikanlah mereka hadiah atau apa segala macam Bakiki supaya mereka semangat dalam bekerja ini Bakiki. Ini masukan ini. Program itu seperti itu Bakiki. Itulah masukan kami Bakiki. Insya Allah mudah-mudahan OPD yang lain itu bisa mendukung seperti ini Bakiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab oleh Ibu Kadis. Kami persilakan Bu Kadis. Mari. Terima kasih. Mungkin dengan Bapak siapa dari mana itu tadi? Bapak Yanto Koli dari Tibawa. Kecamatan Tibawa. Sangat baik sekali ini pertanyaannya Bakiki. Memang sebenarnya kalau bicara stunting ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu OPD saja, hanya dinas kesehatan atau hanya KB, tetapi ini memang harus dilakukan keroyokan bersama OPD lain. Dan ini memang Bakiki ada yang namanya intervensi sensitif, itu yang dikeroyokan oleh OPD, itu yang masuk dalam 8 aksi tadi. Jadi yang spesifik ini, yang sensitif ini, itu sudah termasuk ada PU-nya, ada OPD-OPD yang terlibat, itu ada 14 OPD terlibat di dalamnya yang dalam penanggulangan stunting ini. Dan yang inilah yang bisa menurunkan 70% stunting. Kalau kami dinas kesehatan itu hanya 30%. Kami berikan makan itu berulang, dia hanya bisa menurunkan
30% itu kejadian stunting. Jadi ini yang sangat berpengaruh, lingkungan, semua yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi memang ini sudah ada termasuk pada 8 aksi konvergensi. Itu semua OPD terlibat. Dan inilah yang selalu Pak Bupati diundang keluar itu karena penghargaan ini. Yang 8 aksi ini yang berjalan bagus, yang dinilai bagus di Kabupaten Gorontalo. Dan kami kemarin terbaik untuk tingkat provinsi itu Kabupaten Gorontalo dalam aksi konvergensi. Ya. Karena mengeroyok semua ini. Ya, semua OPD. Jadi semua dari Perkim itu sasarannya misalnya di mana anak balita di situ itu yang akan diberikan bantuan. Jadi dari Dinas Kesehatan datanya kami berikan ke OPD-OPD yang ada, kemudian mereka menyesuaikan dengan bantuan yang ada di mereka. Jadi menyasar ke anak-anak yang stunting ini, Mbak Kiki. Oke. Kemudian saran tadi yang dari Bapak tadi nanti Pak Yanto, memang kami di Dinas Kesehatan selalu memberikan reward kepada masyarakat yang selalu care kepada kesehatan. Pada tahun sebelumnya kami memberikan reward untuk desa-desa yang penganggaran stuntingnya banyak, yang angka-angka stuntingnya di bawah. Dan insya Allah ini menjadi catatan kami pada Hari Kesehatan Nasional. Insya Allah juga akan mudah-mudahan akan kami sisipkan sarannya ini, karena 2 tahun belakangan ini untuk Hari Kesehatan tidak menggaung, sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi catatan kami untuk hari ini. Nanti akan disampaikan, kami teruskan Pak untuk sarannya. Insya Allah jadi motivasi buat OPD-OPD. Terima kasih, mungkin itu dulu, ada tambahan mungkin dari Ibu Kadis. Masih ada yang ingin bergabung nanti di sekaligus, silakan 0852 988 07552. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasu baki kita botuda. Tikasu to botuda atau batuda? Batu. Batu. Mari Allah batu. Deta dua. Ya, terima kasih Bu Dokter. Ada yang bisa saya pertanyakan tadi, bahwa sesungguhnya pencegahan itu awalnya itu pencegahan stunting ini adalah pemberian ASI. Bagaimana dengan seorang ibu yang tidak punya air susu? Kira-kira apa yang menjadi alternatif? Yang kedua, saya ada perbandingan dengan masa sekarang dengan yang masa dulu. Ini boleh maaf ini. Orang tua-tua kita dulu, yang mungkin yang kita yang masa kecil sekarang sudah tua lah seperti itu. Rupanya mungkin agak kurang yang disebut dengan stunting ini, padahal waktu lo hapilotum lamelamnya tiap dong kok kainai, mungkin bahkan alimel kasubilah dan lain sebagainya. Ada makanan-makanan yang berasal dari kebun langsung, walau bahas po humala aja bahas punta palai kasubilah punta palai. Tapi dia malah stunting. Tapi tidak ada stunting. Nah, kenapa sekarang begini banyak sumber makanan yang apalagi mengama kasubio ilalang duhe ngeboh itu. Minta metul hutak kekeing. Putar betul mati. Iba putar boy itu. Ada mulolo itu aja itu. Di uang bulu di pemain wadi itu. Memang polisi mahal. Dela beto pilihan to meling endi gara-gara dia asi dia bawa mailah huli mangole itu di. Mau dicoba makin ya, mau kau dimana ai muntulin dulu Ibu Dokter Jian mah kira-kira mah mari lolo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masih ada tambahan Ibu Kadis yang nyampaikan tadi atau Asi. Langsung kasih dulu. Ya. Baik. Ya pertanyaannya ini ya. Baik sekali, untuk bagaimana untuk yang tidak punya ASI. Sebenarnya kalau menurut teori, seorang ibu itu tidak ada yang tidak menghasilkan ASI. Makanya sekarang itu ada pembelajaran yang kami berikan kepada kader, itu pembelajaran pemberian makan bayi dan anak. Di dalamnya itu bagaimana menyiapkan ibu sejak dia hamil
Itu sudah disiapkan bagaimana ketika dia melahirkan ASI-nya keluar. Itu harus diedukasi, harus dikonseling, dan itu menurut teori tidak ada yang tidak menghasilkan ASI karena di situ tergantung dari ibunya. Karena semakin kalau menurut teori semakin diisap, semakin banyak ASI keluar. Udah lali. Dahulu itu kalau orang tua kalau sudah luka payudara tidak diberikan lagi ASI-nya. Ini malah lebih tidak keluar lagi ASI, makanya dia kering. Rangsangan ASI keluar itu kelenjar bisa mengeluarkan ASI kalau ada isapan. Sehingga pori-pori jadi besar. Iya, jadi kelenjar ASI itu bisa keluar. Dan bagaimana orang yang sudah memang tidak terlanjur memang tidak keluar ASI, ya pasti kita harus berikan susu formula. Tidak bisa kita berikan makan sama sekali karena memang ususnya masih terlalu halus. Ya seperti itu. Oke, masih ada satu penelpon berikut sebelum kami lanjutkan lagi ke dua narasumber. Masih ada tadi pertanyaannya. Oh, masih ada. Silakan. Bagaimana dengan masa dulu itu? Tidak ada yang stunting. Sebenarnya itu sudah ada. Dari masa ke masa itu memang sudah ada. Cuma belum sekarang terdeteksi kalau masa dulu saya rasa dengan makanan yang beragam ini yang justru peningkatan zat gizi lebih bagus. Dulu itu misalnya mereka mau makan, ada ayam mereka tangkap untuk dipotong, ada telur, ini sudah nutrisi yang sangat baik. Sekarang penyedia makanan cuma satu macam, misalnya cuma ayam goreng saja tanpa ada makanan yang lain. Dengan beragam makanan itu nutrisi lebih banyak lagi yang masuk ke dalam tubuh yang dibutuhkan oleh kita. Ada jadi bisa terpenuhi. Pergeseran nilai. Jadi kan kalau dulu kan memang dulu belum tidak terdeteksi stunting, tapi dulu orang-orang tua kita makanan yang bergizi. Dia menggunakan pangan lokal kan begitu. Nah, sekarang kan tidak, ada pergeseran nilai di mana masyarakat kita lebih banyak instan. Ini salah satu faktor sebetulnya. Nah, sehingga kalau kita mengembalikan dulu seperti sekarang bisa. Sehingga bagaimana keluarga didorong untuk menggunakan bahan pakan yang lokal begitu kan. Banyak hal sebetulnya. Di kebun kita. Tidak harus mahal itu sehat bagi. Jadi buah-buahan, betia dungo kasubi, dungo atetela, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi sebagai tambahan Mbak Kiki untuk kami, program kami ke depan itu ada pemberian makanan tambahan berbahan lokal. Jadi lebih didorong lagi untuk bisa menggunakan bahan lokal. Jadi berbahan lokal ini justru mungkin lebih tidak ada kontaminasi dengan ada zat kimianya. Kalau memang ditanam di halaman sendiri, ini yang akan didorong ke depan. Bagaimana masyarakat itu bisa menggunakan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk pemberian makan bayi dan anak. Itu. Silakan, ada penelpon lagi sebelum berarti bagi kilia poli mamo alihkan poli pembicaraan kepada orang lain. Halo. Ya. Siap mau kasih masukan. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan pemerhati stunting Mbak Kiki. Pemerhati stunting dengan siapa, Pak? Kabupaten Gorontalo, Abdul Aziz. Silakan. Seki, mari Seki. Kedua lah Seki. Ya, silakan. Pakai streaming ini ya. Oke, langsung saja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber. Iya. Jadi pertama saya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan hari ini oleh tiga narasumber Dinas KB sendiri, kemudian juga bekerja sama dengan teman-teman Dinas Kesehatan, yang terhormat juga Pak Penyuluh. Halo. Puts. Jadi langsung kalau saya Pak Kiki
Tidak usah dengar yang di radio itu, dia mau terlambat itu. Ya. Langsung di HP, langsung di HP-nya. Dengar saja yang di HP. Oke. Ini mungkin saya juga pernah oleh di UNG itu mereka melakukan penelitian. Pak putu. Penurunan stunting. Penelitian penurunan stunting. Kemudian Halo. Iya. Ada gangguan signal. Penyediaan data, anggaran serta TPPS. Diulang kembali pertanyaannya. Ya, jadi yang kedua adalah tadi sudah berdiskusi cukup hari pertama gitu. Halo. Ya, yang pertama tidak jelas. Halo. Posisinya ini di mana? Posisinya di mana sekarang ini? Jadi mungkin yang ke depan ini sarannya bagi kalau saya mau lihat ini sekarang ini adalah hanya kelihatan kita hanya membicarakan keadaan yang 30%, sedangkan untuk yang 70% itu yang mestinya kita duduk bersama untuk berkonvergensi atau pelibatan semua sektor di 8 OPD. Ini sebenarnya pemerintah daerah di Kabupaten Gorontalo itu sudah membentuk TPPS atau tim Kabupaten Gorontalo. Oke, waktunya. Terima kasih. Ya, tadi juga sudah disampaikan harus dikeroyok sama-sama. Silakan kira-kira Ibu Kadis dulu. Ya, makasih Mbak Kiki. Walaupun agak ini ya, tidak jelas ya. Tapi ada beberapa yang bisa ditangkap. Jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang kemarin melaksanakan rembuk stunting ya. Jadi di rembuk itu kita sudah melahirkan rekomendasi. Ya, rekomendasi ini sudah kita sampaikan ke OPD terkait. Ya, tentunya dalam rangka tadi itu konvergensi ya. Jadi siapa melakukan apa. Kemudian tadi kalau yang sempat saya dengar terkait penganggaran. Ya, penganggaran. Tentunya penganggaran ini disesuaikan dengan kewenangan masing-masing OPD. Ya. Jadi PU masuk dengan program mungkin sanitasinya, air bersihnya, ya, jambannya, pemukiman mungkin. Kemudian kalau kami dari tadi itu program keluarga berencana, ya, 4T tadi itu terlalu dekat, terlalu banyak, ya. Kemudian dinas kesehatan tadi masuk dengan intervensi penanganannya, gizinya dan sebagainya. Kalau di kami khususnya Dinas KB tahun ini untuk pengalokasian stunting itu ada kurang lebih 2 miliar dana yang dialokasikan untuk penurunan stunting. Jadi meliputi tadi tadi 5 upaya itu sampai dengan audit kasus stunting. Nah, tentunya kita ini percepatan penyerapan anggaran ya, kita membutuhkan dukungan dari petugas-petugas penyuluh lapangan kita ini. Di sini ada Pak Abdurrahman, ada dari 19 kecamatan ya, korwil untuk melakukan apa tadi itu penyuluhan ya, pendampingan, pemeriksaan kesehatan, pelayanan KB dan sebagainya. Saya kira itu Baki kalau jadi kalau persoalan dana yang 70% itu harus dikeroyok sama-sama, sekaligus ada dana desa juga dimintai, dan itu memang program nasional semuanya ada ya. Betul. Saya tambahkan bagi dengan konsep tadi, sebetulnya memang dengan Perpres 72 itu dibentuk TPPS, tim percepatan penurunan stunting, itu secara berstruktur Mbak Kiki, tingkat pusat sampai provinsi, kabupaten sampai di tingkat desa sebetulnya. Nah, ini yang harus
di pemerintah daerah sudah mendorong ini sebetulnya kan begitu. Nah, sampai bagaimana evaluasi progres kegiatan di tingkat lapangan itu dilakukan oleh TPPS. Nah, persoalan intervensi tadi yang 70 dengan 30 memang ini kan sehingga kami katakan tadi ini dari hulu urusannya. Jadi tidak sekedar mengintervensi pada urusan stuntingnya doang, tapi bagaimana urusan keluarga itu dalam pencegahan stunting. Di Dinas KB Bakiki kita punya data yang namanya data keluarga yang berisiko stunting. Itu tinggi sekali Kabupaten Gorontalo. Ini belum stunting, baru berisiko. Berisiko karena kenapa? Ada 6 variabel. Sebagaimana Pak Ibu Kadi sampaikan tadi, 6 variabel. Ketika dia masuk dalam satu variabel itu, maka dia berisiko. Apa itu? Punya jamban di rumah. Nah, ada jamban tidak? Air bersih di rumah. Lalu 4 terlalu tadi yang disampaikan. Ketika satu saja masuk, maka dia berisiko. Maka ini harus didorong sebetulnya. Maka harapan tadi dengan adanya TPPS, maka akan lahir sebuah gerakan konvergensi di tingkat lapangan. Yang kedua yang berikut masalah anggaran. Sebetulnya kalau kita mengenai Perpres 72 itu tidak sekedar anggaran pemerintah sebetulnya, bukan anggaran APBN APBD. Di sana diberi ruang pihak swasta dalam mendorong percepatan penurunan stunting. Nah, sehingganya ini kita dorong bagaimana di tingkat lapangan ada masyarakat dermawan itu bisa memberi dalam semacam orang tua asuh untuk stunting. Nah, pihak-pihak swasta bisa loh memberi dorongan, memberi dukungan dalam konsep anggaran untuk itu. Nah, kalau ini yang didorong, saya kira yakin dan percaya insya Allah target penurunan stunting kita di Indonesia menjadi 14% atau di Gorontalo menjadi 18%, ini saya kira akan kita bisa capai. Insya Allah. Oke Pak Ibu Kadis. Ya, jadi melihat waktu tinggal sedikit, kira-kira untuk data yang ada di Kabupaten Gorontalo itu sendiri masih ada beberapa kecamatan atau desa yang stunting ini? Ya. Terima kasih Mbak Kiki. Barangkali kalau saya menyambung dulu yang terakhir yang disampaikan oleh statement narasumber closing sekaligus ya. Jadi mudah-mudahan dengan lahirnya Perpres 72 ini akan lebih mempercepat penurunan stunting yang ada di Kabupaten Gorontalo, di mana kegiatannya itu dari sisi pencegahan mereka memang dari 1000 hari pertama kehidupan itu sudah ada. Kemudian kami dari Dinas Kesehatan dengan kegiatan yang intervensi 30% tadi. Dan terus terang untuk kejadiannya ini kejadian kasus stunting ini memang masih ada di semua desa. Tetapi bagaimana untuk mencegah tidak terlahir lagi bayi-bayi yang beresiko stunting dengan adanya program yang sudah disalurkan oleh teman-teman dari BKKBN ini sudah lebih komprehensif pencegahannya, dan ini akan cun di lapangan. Dan mudah-mudahan dengan gerakan ini yang akan kita lakukan untuk ke depan ini bisa menurunkan minimal 2 digit untuk penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo. Dan kami juga dari Dinas Kesehatan itu ada program pembentukan mall UKBM. Yang di situ semuanya layanan ada di dalam. Ada posyandu remajanya, posyandu balitanya, dan itu akan dibentuk minimal 1 kecamatan 1 dan akan menyasar ke semua desa. Barangkali itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu betia male denggu. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu jumpa kita pembahasan tentang stunting, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo semakin menurun. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang akan tidak ada lagi stunting, tetapi pencegahan juga tetap dilaksanakan. Demikian jo dudung kain tutur belah enti beti insyaallah pota pulan rahmatin nikmatim yang bersatu keuntungan tersendiri terdelomo itu mo polai olipu mo pola mahulipu mo mongulipu lipu yang berinovasi, pantang mundur pantang kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.